Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya ketika berjualan online atau berbisnis online hanya di rumah saja, tapi bisa menghasilkan omset ratusan juta. Sesuai dengan judul videonya, yaitu berjualan online di rumah saja tapi bisa menghasilkan omset 150 juta per bulan. Simak videonya sampai habis, jangan skip karena akan banyak sekali motivasi, tips-tips yang mana bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis online. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Tahun 2013 yang lalu, sebelum saya memulai bisnis online, saya sudah mencoba beberapa kali berbisnis offline. Di antaranya saya pernah berjualan atau makelaran tanah dan rumah. Saya ikut beberapa agen properti. Jadi saya ikut belajar di agen properti untuk menjualkan tanah dan rumah. Tapi ternyata karena mungkin usia saya saat itu masih sangat muda, banyak konsumen yang meragukan, masih dianggap terlalu muda, sedangkan sudah berjualan rumah atau tanah yang nilainya miliaran. Kemudian saya juga pernah berjualan laundry. Saya pernah membuka laundry. Saat itu laundry saya lumayan besar teman-teman. Cuma karena kurang inovasi dan kurangnya kontrol, karena pada saat itu saya berbarengan dengan kuliah, jadi laundrynya juga terpaksa harus saya tutup. Kemudian yang ketiga, saya pernah berjualan jus. Saya pernah mempunyai beberapa gerai jus buah, yang mana sekitar tahun 2012 itu masih jarang sekali orang berjualan jus. Jadi ketika saya awal buka langsung rame. Kemudian saya buka sampai mempunyai 6 cabang gerai jus saat itu. Dan akhirnya tutup juga teman-teman, karena kurang kontrol dan kurangnya inovasi. Kemudian pada tahun 2013 saya menikah. Kemudian setelah menikah saya memutuskan untuk merantau ke Bali, di Denpasar. Tepatnya di Denpasar. Di Denpasar pun saya awal-awalnya ingin mencoba untuk berjualan ayam bakar. Saya mencoba untuk berjualan ayam bakar. Saya mencoba keperuntukan untuk menjual makanan. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan teman-teman, ayam bakar saya itu juga tutup. Karena saya juga tidak bakat untuk memasak saat itu. Istri juga tidak bisa memasak, saya juga tidak bisa memasak. Kemudian saat itu modal juga terbatas. Ya sudah, akhirnya kita tutup. Kemudian berbekal modal dari pinjam dari orang tua dan mertua. Saat itu masih ingat sekali, saya pinjam kurang lebih sekitar 5 juta totalnya. Kemudian saya gunakan untuk kursus online marketing. Tahun 2013 saat itu online marketing itu masih terlalu sedikit. Jadi untuk belajar marketing online itu tidak seperti sekarang, banyak sekali ilmu-ilmu di YouTube, kemudian di internet yang dijual bebas, yang bebas tanpa berbayar. Sedangkan pada tahun 2013 dulu, ketika kita pengen belajar internet, kita harus bayar. Saat itu kalau tidak salah sekitar 2.500.000. Uang 5 juta itu saya gunakan untuk kursus internet kurang lebih sekitar 2.500.000. Tetapi saya nego dengan guru saya. Saat itu akhirnya saya boleh membayar 1.500.000 saja. Saya belajar kursus ke daerah Banyuwangi, karena pada saat itu yang terdekat, kota yang terdekat dan ada itu hanya di Banyuwangi. Saya belajar selama 3 hari. Akhirnya saya setelah pulang dari kursus internet tersebut, kemudian saya praktekkan. Saya mencoba untuk berjualan online. Saya berjualan online di Facebook saat itu. Saya berjualan online di Facebook, di grup-grup Facebook. Kemudian sisa uang saya gunakan untuk modal. Saya coba untuk kulakan sandal. Saya gunakan untuk kulakan sandal. Saya belikan sandal sekitar 3 juta rupiah. Kemudian yang 500.000 saya gunakan untuk persiapan untuk hidup selama di
Bali tersebut. Kemudian teman-teman, setelah itu di minggu pertama saya jualan online di Facebook itu banyak yang respon. Karena tahun 2013 dulu itu orang masih jarang sekali yang jualan di Facebook. Jualan di Facebook di grup-grup Facebook kan banyak. Jadi tahun 2013 kita masuk di grup-grup Facebook. Misalkan kayak grup warga Solo, kemudian grup warga Semarang, grup warga Gorontalo, grup warga Banjarmasin lah. Saya masuk ke dalam grup-grup tersebut. Kemudian saya tawarkan sandal tersebut. Kemudian saya kasih harga, kemudian saya kasih PIN BB. Saat itu karena belum ada WhatsApp, jadi kita mainnya PIN BB. Nah, di minggu pertama teman-teman, alhamdulillah luar biasa. Jadi responnya banyak sekali yang respon. Cuma masih banyak sekali yang masih ragu untuk membeli secara online. Karena tahun 2013 dulu kan belum ada marketplace, belum ada rekening bersama, jarang. Walaupun ada tapi jarang. Dan banyak yang belum tahu. Jadi banyak sekali yang minat tetapi ragu untuk membelinya. Kemudian lama-kelamaan dengan sabar, jadi memang perlu edukasi saat itu. Saya jualan online tahun-tahun segitu itu benar-benar harus mengedukasi para pembeli. Karena banyak sekali para pembeli yang masih ragu. Akhirnya kita edukasi, kita chat di BB, kita chat di BBM. Akhirnya banyak yang beli. Alhamdulillah di bulan pertama saya bisa mengantongi omset sekitar 5 juta. Omset 5 juta, keuntungan bersih kurang lebih sekitar 1,5 juta lah. Nah, di saat itu saya berpikir, wah, ternyata jualan online menjanjikan ya. Padahal hanya di rumah, tidak punya toko, bahkan kita melayaninya pun sambil rebahan, sambil celana koloran pun bisa. Kemudian di bulan selanjutnya semakin bulan semakin lama semakin meningkat omsetnya. Di bulan kedua, ketiga mulai meningkat. Di bulan ketiga saya bisa mencapai omset sekitar 15 juta. Saya bisa mendapatkan omset 15 juta dengan pengiriman ke seluruh Indonesia saat itu. Karena kan setiap hari, jadi saya ceritakan teman-teman, setiap hari saya ada jadwal. Saya bersama istri itu ada jadwal ke warnet. Kenapa ke warnet? Karena saya belum punya laptop saat itu. Saya cuma punya modal BlackBerry 1 dan HP jadul itu 1. Jadi ketika saya posting atau mempost dagangan saya di Facebook, saya itu harus ke warnet. Saya jam setiap hari itu mulai dari jam 9 sampai dengan jam 11. Kita 3 jam harus ke warnet berdua. Kemudian duduknya pun tidak bareng. Saya suruh istri saya di kursi yang lain, saya di kursi yang lain. Nah, kita bagi tugasnya. Saya pos ke daerah Kalimantan. Kemudian istri saya suruh pos ke daerah Sumatera. Jadi seluruh Sumatera saya pos. Kemudian istri saya juga seperti itu. Dan alhamdulillah kita banyak sekali invite BBM yang masuk. Jadi sehari itu bisa masuk sekitar 100 sampai dengan 200 BBM yang masuk. Luar biasa teman-teman. Karena zaman dulu itu ketika di grup itu kebanyakan orang itu cuma share tentang info-info saja. Belum ada atau jarang sekali yang jualan tahun 2013 seperti itu. Akhirnya ketika ada yang jualan di dalam grup, langsung banyak responnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu penjualan semakin besar. Nah, di situ saya punya kendala. Karena posisi saya adalah di Bali, di Denpasar, saya kesulitan untuk mendapatkan barang. Karena barang saya terus terang berada di Jawa semuanya. Dari Bandung, karena pakaian-pakaian semuanya dari Bandung, kemudian dari sandal-sandal itu dari Jakarta dan Tangerang. Akhirnya akhir 2013 saya memutuskan untuk balik lagi ke Solo. Saya balik lagi ke Jawa untuk memudahkan dalam mendapatkan barang dan pengiriman. Karena kalau pengiriman dari Denpasar atau dari Bali pun ongkos kirimnya lebih mahal dibandingkan dari
Jawa. Akhirnya saya pulang, kemudian terus berlanjut seperti itu. Banyak sekali invite setiap hari itu hampir 100 sampai dengan 200 kontak BBM yang masuk ke dalam BBM saya. Kemudian mulai saya sortir, kemudian saya pilih mana yang pelanggan tetap, kemudian mana yang di situ cuma tanya-tanya atau invite saja. Akhirnya saya hapus yang hanya invite saja karena memenuhi kontak BBM saya. Kemudian saya mulai berpikir kalau seperti ini kebanyakan adalah ecer, penjualnya adalah ecer. Saat itu omset stagnan di angka 15 juta setiap bulan. 15 juta dengan keuntungan bersih kurang lebih sekitar 4 juta lah, kurang lebih sekitar 4 juta. Kemudian saya mulai berpikir gimana kalau saya fokus ke grosir. Jadi saya pangsa pasarnya adalah bukan konsumen langsung, tetapi adalah toko-toko pakaian, toko-toko sepatu, kemudian toko-toko yang mana bisa dijual lagi. Nah, kemudian setelah itu postingan saya di Facebook mulai saya rubah. Saya sasar ke toko-toko. Kata-katanya pun juga saya rubah. Misalkan kata-katanya saya rubah menjadi grosir yang awalnya jual sandal atau jual baju bola. Nah, sekarang saya ganti grosir baju bola. Harga mulai misalkan 40.000 seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah itu banyak sekali grosir-grosir atau toko-toko pakaian yang menginvite BBM saya tahun 2014. Kemudian tahun 2014 udah mulai banyak sekali yang main di Facebook. Udah mulai banyak yang jualan di grup-grup Facebook. Harganya pun sudah mulai hancur, saling perang harga. Kemudian saya coba untuk keluar dari red zone. Karena di Facebook mulai perang harga, saya mulai keluar. Saya lewat website. Tahun 2015 saya membangun website. Kemudian kenapa saya bangun website? Karena kebanyakan orang-orang grosir itu kalau mencari barang itu lewat Google. Nah, akhirnya saya membuat website. Kemudian website saya bagaimana caranya agar bisa tampil di halaman 1. Kemudian saya membuat website. Kemudian setelah website jadi, saya cari yang ahli SEO. SEO itu apa? SEO itu adalah ini. Dia adalah mesin pencari di Google. Kalau sekarang teman-teman tahu, adalah mesin pencari di Google. Nah, saya analogikan kalau kita punya toko tapi toko kita tidak bisa diakses oleh pembeli, buat apa? Ibaratnya kita bangun toko tapi di hutan. Pasti tidak ada pembeli. Beda lagi kalau kita bangun toko di pinggir jalan yang ramai, pasti banyak yang beli. Begitu juga dengan toko online atau website kita. Kenapa website kita sepi? Karena kita tidak masuk di 10 besar Google. Akhirnya saya gimana caranya agar bisa masuk di 10 besar Google. Saat itu biayanya kurang lebih sekitar, masih murah sekali. Tahun 2015 awal itu masih sekitar 3 jutaan. Saya investasi 3 juta untuk menaikkan website saya bisa masuk di 10 besar. Nah, setelah masuk 10 besar, alhamdulillah teman-teman, omset saya itu naik. Yang awalnya itu cuma eceran, jadi sehari mungkin omset itu sekitar 200 sampai dengan 300 ribu. Karena pelanggan saya adalah pelanggan grosir sekarang, rata-rata mereka ambil itu di angka 2 juta sampai dengan 5 juta. Jadi setiap bulan, bahkan setiap minggu, ada beberapa pelanggan itu yang mengambil continue setiap bulannya. Saya gunakan ilmu faktor kali. Jadi walaupun keuntungan grosir itu lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan ecer, karena grosir itu paling kita ambil margin sekitar 5% sampai dengan maksimal 10%. Sedangkan kalau kita ecer, kita bisa jual dengan margin 25% sampai dengan margin sekitar 40%. Kan selisih. Tetapi kalau kita jual grosir, kita keuntungannya adalah faktor kalinya. Nah, faktor kalinya. Di awal-awal setelah website saya naik,
Website saya sudah masuk di halaman pertama, banyak sekali yang invite. Kemudian setelah banyak yang invite, ada beberapa yang order, bahkan order bisa seminggu sekali, sebulan 4 kali. Akhirnya di bulan-bulan pertama setelah Google saya website saya naik di Google, itu omset bisa naik sekitar 100 juta. Jadi kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 juta lah. 80 sampai dengan 100 juta bulan pertama. Kemudian setelah itu mulai naik. Nah, itu bisa mencapai sekitar 150 juta per bulan. Jadi per bulannya itu omset kita bisa naik sampai 150 juta per bulan. Nah, caranya seperti apa? Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah masuk ke kontak kita, kalau mulai tahun 2016 itu mulai beralih ke WhatsApp. Jadi kontak BBM kita mulai geser ke WhatsApp. Kemudian mulai kita pilah. Jadi ada beberapa pelanggan, misalkan pelanggan si A namanya Tony, kemudian B Budi, kemudian ada lagi namanya Yatno. Nah, kita buatkan database. Saya mulai belajar untuk mengumpulkan database. Nah, setiap hari invite atau chat yang masuk itu saya masukkan ke dalam database, nomor HP, nama. Kemudian setelah itu saya setiap hari itu memfollow up. Jadi ada jadwal, misalkan hari Senin saya follow up Tony, Budi, Yatno, Joko, kurang lebih sekitar 10 orang yang lama tidak order. Kemudian nanti hari Selasa saya follow up lagi nama-nama yang ada. Karena di database saya itu kurang lebih sekitar ada 500 pelanggan grosir. Ada 500 pelanggan grosir yang mana mungkin bulan ini belanja, bulan besok tidak. Bulan ini belanja, mungkin 3 atau 4 bulan lagi baru belanja. Karena di bisnis online, teman-teman, di bisnis online itu orang itu gampang sekali membandingkan harga. Mungkin ketika kita buka smartphone, kita bisa lihat harga si A, misalkan harga si A harganya adalah sepatu, misalkan harganya 50.000. Kemudian harga di si B bisa dicek langsung, harganya cuma 48.000. Orang itu gampang sekali berpindah ke toko lain karena kemudahan dalam mengecek harga. Nah, untuk menyingkapi seperti itu, saya gunakan cara follow up, teman-teman. Karena kalau tidak di follow up, ternyata omsetnya itu turun drastis. Pernah suatu bulan, karena suatu kerepotan, saya tidak sempat untuk follow up. Saya tidak sempat untuk follow up ke beberapa pelanggan. Akhirnya pelanggan itu banyak yang tidak membeli produk saya. Jadi teman-teman, kita memang perlu follow up. Perlu untuk tetap terus menjalin silaturahim ke pelanggan-pelanggan kita. Nah, setelah masuk di 2016 akhir, saya itu pengen mencoba untuk jualan di offline. Jadi saya mencoba untuk nyewa ruko, teman-teman. Jadi saya coba untuk nyewa ruko. Saya mikirnya gini, online aja hasilnya seperti ini, apalagi kalau ditambah dengan kita jualan offline seperti itu. Akhirnya saya coba untuk cari ruko, teman-teman. Saya coba cari ruko di daerah yang ramai, daerah kampus. Harganya saat itu 30 juta. Benar, 30 juta. Nah, setelah saya coba, bulan pertama ramai sekali, teman-teman. Bulan pertama ramai sekali. Karena orang-orang kampus itu banyak yang penasaran, jualan apa itu, jualan murah ya apa itu. Nah, kemudian di bulan kedua, bulan ketiga, ternyata penjualannya itu menurun. Bahkan penjualannya itu bisa dibilang cuma 10% yang menyumbang omset dibandingkan online. Jadi online itu 90%, offline-nya itu cuma 10%, saking sedikitnya, saking sepinya. Nah, akhirnya saya coba hanya 1 tahun. Kemudian setelah itu saya putuskan untuk tidak memperpanjang sewa rukonya lagi dan fokus kembali lagi ke rumah, karena awalnya cuma di rumah
Jadi saya jualannya cuma di rumah, saya stok barang, saya taruh di rumah. Saya pulangkan barang dari Bandung, dari Jakarta, saya taruh di rumah. Seperti itu. Kemudian saya foto di rumah, kemudian saya tawarkan di website, di Facebook. Baru 2 tempat itu. Kemudian di awal 2017 saya baru membuat Instagram. Karena kan baru rame-ramenya Instagram ya. Saya coba untuk membuat Instagram. Nah, setelah itu saya bangun Instagram. Saya buat Instagram, kemudian saya gunakan untuk jualan. Kemudian saya melihat banyak sekali toko-toko yang sejenis dengan saya. Dan jualannya lebih komplit gitu loh. Kemudian saya mikir, orang itu kadang pengen beli online itu sekali jalan. Maksudnya gimana? Jadi sekali belanja, sekali ongkir, tetapi bisa belanja macam-macam. Seperti halnya di swalayan. Akhirnya awal 2017 baru saya coba melengkapi seluruh kebutuhan dari pelanggan-pelanggan saya. Misalkan di toko pelanggan saya biasanya jualan jaket. Saya mulai menjual jaket. Kemudian di pelanggan saya biasanya menjual kaos kaki. Awalnya kan saya nggak jual kaos kaki. Awalnya saya cuma jualan baju olahraga dan sepatu. Saya mulai stok kaos kaki. Kemudian saya tanya lagi dengan beberapa pelanggan, Mas, kira-kira butuhnya apa? Saya butuhnya skipping, Mas, skipping rope untuk lompat-lompat. Oke, aksesoris kita siapkan. Kemudian peluit dan lain-lain. Akhirnya dari melengkapi seluruh kebutuhan dari pelanggan-pelanggan tersebut, omset itu tambah meningkat. Yang awalnya cuma 100 juta bisa mencapai sekitar 150 sampai dengan 200 ketika musim-musim olahraga. Ketika tanggal 17 Agustus mulai bulan Juli, Agustus itu puncaknya pembelanjaan. Omset itu bisa mencapai 200, bahkan pernah kita mencetak rekor itu hampir sekitar 600 juta per bulan ya, 600 juta per bulan, karena menggunakan cara-cara tadi ya. Jadi itu tadi cerita saya mulai dari awal sampai dengan bisa mencapai omset. Kalau di rata-rata kurang lebih 1 tahun itu sekitar 1,2 M sampai dengan pernah mencetak maksimal 2 M, 2 miliar per tahun ya, per tahun. Nah, poin-poin yang perlu teman-teman catat atau perlu teman-teman ingat yang mana adalah memaksimalkan seluruh media, baik media sosial ataupun media-media lain yang bisa menunjang penjualan online teman-teman sekalian. Facebook, Instagram, YouTube, kemudian Google. Semuanya hajar, pakai semuanya. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman sudah mulai besar, mulai omsetnya besar, jangan eman-eman untuk menginvestasikan biaya kita untuk terus belajar, terus tumbuh sehingga ilmu kita update. Karena ilmu di internet marketing itu cepat sekali berubahnya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman perlu tim, perlu ada yang bantu. Semakin besar bisnis, semakin besar penjualan, semakin besar omset, teman-teman tidak bisa mengurusi sendiri. Dulu ketika omset masih sekitar 50 juta, saya masih ngurusi sendiri bersama dengan istri. Kemudian setelah naik menjadi 100 juta, bahkan sampai sekarang itu hampir sekitar 200 juta rata-rata. Itu kita mempunyai 5 tim, yang mana kita bagi menjadi ada admin, kemudian ada lagi bagian pengiriman, bagian packing, dan lain-lain. Kita perlu tim. Kita harus membangun super tim, karena kita tidak bisa menjadi Superman. Kemudian yang selanjutnya adalah yakin bahwasanya jualan online itu menjanjikan. Di luar sana banyak orang yang bisa mencetak omset miliaran rupiah hanya jualan di rumah. Karena dulu saya juga termotivasi dari salah seorang yang di situ hanya jualan di rumah. Dia jualan mesin diesel, kemudian traktor, kemudian mesin
jet set gitu hanya di rumah, tapi omsetnya bisa mencetak omset 7 miliar per bulan. Nah, dari cerita dia tersebut menjadikan saya yakin bahwasanya jualan apapun itu bentuknya, baik jasa ataupun barang, kalau itu kita yakin bagus, kita yakin bisa menjadi solusi bagi teman-teman kita di luar sana, bahkan di pelosok-pelosok negeri ini. Karena banyak sekali orang-orang di pelosok-pelosok negeri ini yang butuh barang seperti kita. Mungkin di daerah kita barang tersebut biasa. Mungkin di daerah kita barang tersebut banyak. Tetapi beda lagi kalau barang tersebut di daerah Nabire. Barang tersebut di daerah Martapura, pedalaman. Barang tersebut di daerah Jambi, di pedalaman. Mereka butuh barang tersebut. Oleh karena itu, kita yakin aja bahwa kita bisa sukses, bisa mencetak omset ratusan juta bahkan miliaran. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bisnis, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada kesempatan, insya Allah akan saya jawab. Dan insya Allah akan saya share video-video pengalaman-pengalaman bisnis saya lainnya, baik yang sukses ataupun yang gagal. Insya Allah akan saya share, sehingga bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.